Beri aplaus yang meriah untuk Sholawat Gambus Maula Nada. Inilah produk asli dari Madrasah Aliyah unggulan Pesantren Darul Ulum Penerbangan Jombang di bidang seni. Kali ini ada tari Javin, ada tari Sufi juga yang sudah melengkapi Sholawat Gambus Maula Nada. Semoga dengan adanya Sholawat Gambus Maula Nada dapat menjadikan syiar tersendiri dan nantinya menambah perkembangan di bidang religi, di bidang seni tentunya. Amin, Allahumma amin. Dan perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu, insya Allah nanti tanggal 26 anak-anak kita dari Maula Nada juga diundang oleh TVRI Jawa Timur sesi kabaret yang sudah ketiga kalinya. Alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan pihak TVRI Jawa Timur di program Eksplorasi Kabaret, yang mana program itu akan menampilkan semua talenta-talenta yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah unggulan selain bidang Imtek dan teknologi. Dari siswa-siswi kita juga mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Semoga nantinya untuk yang kelas 10 juga bisa segera membersamai kakak-kakak kelasnya supaya nanti dalam belajar di madrasah kita tercinta ini. Sekian dari kami, Sholawat Gambus Maula Nada, atas perhatiannya disampaikan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai dimohon untuk yang masih duduk di belakang dimohon dengan hormat untuk berkenan menempati kursi di depan yang masih kosong. Sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk berkenan mengisi kursi depan yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para masyayikh, majelis pimpinan pondok pesantren Darul Ulum, wabil khusus beliau Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati LCMA
selaku Koordinator Bidang Pendidikan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, sekaligus selaku Ketua Komite Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Yang terhormat Al-Ustadz Khairuddinul Qayyum SSMPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, wali murid kelas 10 Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum tahun pelajaran 2025-2026 rahimakumullah. Hadirin yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan hadir di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum di tempat ini pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 dalam rangka pertemuan silaturahim wali murid kelas 10 Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat dan salam, marilah kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara yang akan berlangsung pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan. Adapun acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun sambutan-sambutan menempati susunan acara yang ketiga. Acara yang keempat yakni sosialisasi keuangan madrasah. Acara yang kelima sosialisasi tata tertib madrasah. Acara yang keenam tanya jawab seputar madrasah. Acara yang ketujuh simbolis penandatanganan buku penghubung oleh wali murid. Dan acara yang terakhir yakni penutup serta doa. Hadirin yang kami hormati, dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. Terima kasih dihaturkan. Memasuki acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Mardotillah, siswi kelas 10-8. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man
وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون
Innallaha latifun khabir. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khairuddinul Qayyum SSMPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Darul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mab'uts bi asrafil adyan wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram, amma ba'd. Hadratal kiram yang sama-sama kita ta'zimi Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang dalam hal ini insyaallah akan hadir di tengah kita beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA selaku Koordinator Bidang Khusus Pendidikan dan Pengajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum, juga beliau sebagai Ketua Komite Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Yang kami hormati jajaran pengurus Komite Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di antara anggota komite kita ada wali yang sebagai anggota Dewan Kabupaten Jombang, tetapi ini tadi berhalangan untuk hadir dari fraksi PKB di DPRD Kabupaten Jombang dan segenap pengurus komite yang lainnya. Yang kami hormati jajaran pimpinan, staf karyawan dan asatid ustadzat Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum, dan yang sangat kami hormati pula seluruh wali santri kelas 10 Pondok Pesantren Darul Ulum dan juga Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum rahimakumullah. Sugeng rawuh Romo Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat barokah ini kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah menjalin ukhuwah dan silaturahim, terkhusus pada kegiatan acara awal sanah di Pondok Pesantren Darul Ulum tadi pagi sampai siang
dan berlanjut pada kegiatan yang hampir serupa, yakni silaturahim dan pertemuan wali santri Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum kelas 10 tahun ajaran 2025-2026 tanpa halangan suatu apapun dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah falsafah kehidupan manusia dari zaman jahili serba anarki menuju era yang syarat akan nilai akhlakul karimah. Semoga melalui bimbingan suri tauladan dan ajaran yang beliau sampaikan menjadi bekal ilmu yang sangat berharga untuk kita, dan kelak kita akan diangkat melalui syafaat beliau, syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami ucapkan sugeng rawuh selamat datang di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum pada acara silaturahim dan pertemuan wali murid wali santri kelas 10 tahun ajaran 2025-2026. Mohon maaf kiranya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan, termasuk beliau Romo Kiai, karena kami yakin panjenengan semuanya sampun lumayan lelah, apalagi yang jenengan berangkat dari luar Jombang jauh-jauh, ada yang mungkin dari Jawa Tengah, Madura, Jawa Barat. Kalau sebagian yang luar Jawa, insya Allah sebagian besar izin karena halangan dan sebagainya. Namun yang Jawa Timur insya Allah mayoritas menyempatkan hadir dalam kegiatan di pondok tadi maupun pada siang hari ini. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati, niat ikhlas kita dari awal sampai paripurnanya acara ini nanti senantiasa tercatat sebagai amal soleh yang mudah-mudahan nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu wasilah untuk mengantarkan putra putri kita menjadi waladin solihin yada'ulah, mendapatkan ilmu yang anfa fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, langsung saja kami sedikit menyampaikan kepada panjenengan terkait dengan program di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Meskipun di antara panjenengan ada yang sudah menjadi wali santri Pondok Darul Ulum termasuk MAU dari generasi ke generasi, ada yang ini adiknya yang kedua, yang ketiga tetap disambung ke Darul Ulum termasuk di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum, termasuk tadi sang qoriahnya itu Mbak Mardotillah, kakaknya juga alumni MAU. Alhamdulillah adiknya juga disambung ke MAU, termasuk Bapak Ibu yang lain sebagai alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami ingatkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum memberikan amanah untuk memberikan pelayanan dalam pendidikan melalui Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum ini sudah berjalan sekitar 34 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 1991 Madrasah Aliyah tercinta kita ini didirikan oleh para masyayikh, para pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Manifesto tujuan utama didirikan Madrasah Aliyah Unggulan yang waktu pertama didirikan dulu namanya Madrasah Aliyah Program Khusus, sejalan dengan MTS Program Khusus yang masih sama lestari di Pondok Pesantren Darul Ulum hingga saat ini. Kemudian berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Plus Darul Ulum, berganti nama lagi menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan Pondok Pesantren Darul Ulum, dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum sampai saat ini. Cita-cita awal didirikan Pondok Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum oleh beliau para masyayikh pondok tidak lain adalah untuk menjaga warisan nilai-nilai luhur
Pondok Pesantren Darul Ulum dalam hal nilai-nilai akhlakul karimah, dalam hal penguasaan keilmuan, keagamaan, dan juga ilmu-ilmu yang bersumber pada Al-Quran. 3 hal itu yang menjadi salah satu ruh Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum ini dari awal sampai saat ini. Meskipun seiring waktu madrasah ini tetap mengusung falsafah al-muhafadatu alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah, bahwa kita senantiasa melestarikan nilai-nilai luhur dari ulama salafus soleh, termasuk para muassis masyayikh Pondok Pesantren Darul Ulum, kaitannya dengan 3 hal tadi, ilmu akhlakul karimah, ilmu keagamaan, dan ilmu Al-Quran. Madrasah terus berinovasi dan berimprovisasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu ketika MAPK, MAK, MA+, Bapak Ibu, jurusan atau peminatan hanya takhusus pada peminatan keagamaan. Ketika sudah berubah menjadi MA unggulan, maka peminatannya sudah mengikuti perkembangannya. Sudah ada jurusan peminatan ilmu sosial, peminatan ilmu sains, dan bahkan sejak tahun 2017 ada penambahan kelas khusus tahfidz. Kalau dalam kurikulum Kementerian Agama masih induknya adalah program keagamaan, tetapi ada spesifikasi takhusus penguatan Al-Quran. Jadi untuk khusus kelas tahfidz sedari awal kelas 10, meskipun sekarang sudah menjadi kurikulum nasional atau kurikulum merdeka, tetapi khusus kelas tahfidz kelas 10 sudah dipisah langsung kelas khusus dengan target salah satunya adalah takhusus ilmu-ilmu Al-Quran, dan nanti lulus minimal anak-anak kelas tahfidz sudah hafal 10 juz, dan alhamdulillah sebagian sudah hafal ketika lulus 30 juz, alhamdulillah. Maka dari itu kami Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum senantiasa terus berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada putra-putri panjenengan melalui kegiatan akademik, melalui program pembelajaran maupun kegiatan non-akademik, kegiatan pembinaan minat bakat dan prestasi yang lainnya. Senantiasa terus kita bagaimana putra-putri jenengan nanti punya bekal yang lebih dan mumpuni untuk tidak hanya faham dasar-dasar ilmu keagamaan dan nilai-nilai akhlakul karimah serta Al-Quran, tetapi senantiasa bisa bersaing, berkompetisi pada tingkat yang lebih luas lagi, khususnya bersaing untuk nanti bisa tembus masuk jajaran perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, secara umum kami bisa sampaikan lulusan 2024-2025 yang lulus bulan kemarin, beberapa bulan yang lalu, lebih dari 200 siswa kita diterima di perguruan tinggi negeri umum maupun keagamaan, baik itu di ITS, Universitas Erlangga, Brawijaya, apalagi di UIN se-Indonesia, hampir semuanya ada alumni MAU. Apalagi kalau di UINSA, ya mayoritas di sana kalau Darul Ulum adalah alumni MAU. Kemarin 45 lebih anak kita diterima di UINSA, di UIN Malang sekitar 30, di UIN Jakarta hampir 10, di UIN Semarang, UIN Tulungagung, UIN Kediri, dan UIN yang lainnya. Bahkan yang lebih membanggakan, alhamdulillah 15 anak kita diterima tembus perguruan tinggi di luar negeri, di Timur Tengah khususnya, di Mesir, Yordania, Tunisia, Maroko, dan sebagainya. Ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kami ketika anak-anak kami, sebagaimana dawuh dari para pimpinan pondok, khususnya beliau Romo Yeholil, kesuksesan lembaga pendidikan tingkat SLTA, SMA, Aliyah, SMK adalah bagaimana bisa mengantarkan putra-putrinya untuk sukses pada jenjang studi lanjut berikutnya. Alhamdulillah MAU kalau di presentasi di Pondok Pesantren Darul Ulum jenjang SLTA, sebaran diterima di PTN atau PTKIN termasuk yang tertinggi di Pondok Pesantren Darul Ulum.
Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di era sekarang adalah era disrupsi teknologi, sudah eranya AI atau kecerdasan buatan. Tentunya itu menjadi sebuah tantangan madrasah termasuk pondok pesantren Darul Ulum, bagaimana gegap gempitanya mercusuar teknologi itu tidak kalah untuk santri pondok pesantren Darul Ulum termasuk Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Meskipun di pondok Darul Ulum termasuk MAU ada pembatasan Bapak Ibu, karena ngapunten HP alat komunikasi dilarang, sehingga dengan itu barangkali menjadikan kendala, menjadi halangan bagi putra-putri panjenengan untuk senantiasa bisa berinovasi, berimprovisasi dalam rangka untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi atau AI. Tetapi madrasah tidak kekurangan cara. Kita punya fasilitas-fasilitas yang lain yang bagaimana tetap kita bisa menggunakan teknologi dalam batas waktu tertentu dengan fasilitas tertentu. Alhamdulillah hampir di semua kelas yang ada di MAU sudah terpasang LCD dan sudah terpasang kamera CCTV, terpantau lengkap sehingga kita bisa memantau jalannya proses pembelajaran dan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan moda pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan pendekatan LCD yang ada, tersambung WiFi di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Ketika putra-putri panjenengan ngapunten nanti bawa HP, perlu kami sampaikan memang HP dilarang tegas. Ketika nanti ketahuan baik itu oleh pondok, oleh keamanan pondok atau oleh tim ketertiban madrasah, maka dengan segala hormat HP tidak pernah dikembalikan. Karena itu bagi pondok Darul Ulum HP menjadi salah satu kendala yang mengganggu stabilitas proses pembelajaran yang ada di pondok maupun di sekolah atau madrasah. Dan seiring era sekarang adalah kurikulum nasional, maka adanya dari Permendikbud yang terbaru kurikulum berbasis deep learning. Dan sekarang Kementerian Agama meluncurkan kurikulum terbaru Bapak Ibu yang namanya KCB, kurikulum KBC berbasis cinta. Jadi kalau Kemendikbud punya deep learning, Kemenak punya KBC atau Kurcin. Lah, MAU berusaha memadukan dua-duanya dengan sinergitas dengan kurikulum kepesantrenan yang ada di Pondok Darul Ulum. Kita ramu menjadi kurikulum khas Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Dengan era teknologi, insya Allah ruh madrasah ini tidak tercerabut dari akarnya. Untuk pembelajaran agama di MAU ini masih yang terbanyak di sekolah yang ada di Pondok Darul Ulum. Meskipun jurusan IPA, IPS, apalagi agama atau tahfidz, jurusan agama di MAU masih yang terbanyak di sekolah yang ada di Pondok Darul Ulum. Kalau sekolah di luar sudah melalaikan ilmu falak, ilmu mawaris, ilmu mantek, ilmu balaho, nahu sorob dan sebagainya, di madrasah kita masih tetap lestari. Kalau putra-putri panjenengan nanti mengambil peminatan keagamaan atau tahfidz, diajarkan Quran hadis, diajarkan ilmu hadis, diajarkan tafsir hadis. Sampai kajian ilmu hadis dan Al-Quran itu ada 3 materi dalam rangka membekali anak-anak kita. Ketika anak-anak nanti kuliah di UIN khususnya, bahkan anak-anak itu sering testimoni, kami mengulang lagi Ustadz, pelajaran yang pernah kita dapatkan di MAU diulang lagi SKS-nya ketika anak-anak itu masuk bangku perkuliahan di semester awal-awal. Ini menandakan artinya bekal yang kita berikan di MAU insya Allah minimal cukup untuk anak-anak nanti melangkah lebih lanjut untuk di perguruan tinggi sesuai dengan yang diinginkan. Termasuk anak-anak kita ketika diterima di kampus-kampus negeri umum juga bisa bersinergi dan bersaing dan tidak jarang juga berprestasi tingkat nasional maupun internasional. Bahkan alumni kita beberapa tahun yang lalu di Universitas Al-Azhar Mesir menjadi mahasiswa asing terbaik internasional di Universitas Al-Azhar karena kegigihannya, sifat tidak pantang nyerahnya yang bersangkutan, dan sekarang menempuh pendidikan S2 di kampus yang sama dan sudah hampir lulus. Maka dari itu
kami mohon doa restu dan keyakinan dari Bapak Ibu semuanya. Jenengan harus pasrah ikhlas sebagaimana disampaikan oleh beliau para romo masayih yang ada di Pondok Darul Ulum tadi. Ketika kita niat memondokkan putra-putri kita, niat menyekolahkan putra-putri kita di pondok pesantren dalam ikhlas dengan semata mengharap ilmu dan ridho dari pondok pesantren Darul Ulum dan segenap para masayih pondok pesantren Darul Ulum. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan non akademik, ada penempaan minat dan bakat, kegiatan ekstra kita banyak sekali, baik itu ekstra seni, ada gambus tadi, yang insya Allah tanggal 26 kita alhamdulillah 3 tahun diberi kepercayaan oleh TVRI Jawa Timur untuk memberikan syiarnya di stasiun televisi nasional di Surabaya. Dan setiap tahun yang sebagaimana panjenengan lihat tadi, yang mengisi acara hiburan untuk kegiatan awal sana dan akhir sana di pondok hampir selalu adalah siswa-siswi Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Alhamdulillah tadi kami bangga menyaksikan putra-putri panjenengan semua tadi, kelas 10 semuanya yang tampil banjari di pondok pesantren Darul Ulum tadi. Termasuk yang gambus tadi, sebagian juga ada kelas 10, termasuk yang penari sufinya adalah anak-anak kita kelas 10. Ada banyak kegiatan ekstra, ada robotika, ekstra seni, ekstra kori, ekstra akademik, olahraga, serta ekstra-ekstra yang lainnya. Termasuk penempaan life skill minat bakat putra-putri panjenengan. Ketika putra-putri panjenengan berminat untuk meningkatkan kompetensi di bidang syiar dakwah, kita sudah menyiapkan setiap Jumat 2 minggu sekali, 1 bulan sekali kita rutin mengirimkan kafilah atau kelompok-kelompok kecil MAU untuk syiar khutbah imam sholat Jumat, bilal sholat Jumat, muadzin sholat Jumat di daerah-daerah pelosok yang ada di Kabupaten Jombang, bahkan di Kabupaten Nganjuk. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan tampil di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, di Kampung Moderasi Kabupaten Jombang. Anak-anak MAU, monggo putra-putri panjenengan nanti kalau siap punya minat bakat untuk itu daftarkan, kita akan bimbing bina sehingga nanti ketika lulus 3 tahun dari Pondok Darul Ulum atau MAU, putra-putri panjenengan siap menjadi mubalih, menjadi khotib, imam, sholat maktubah atau sholat yang lainnya. Termasuk di bulan suci Ramadan kita sibuk mendampingi anak-anak kita untuk kita sebar di musola masjid yang ada di masyarakat di luar pondok pesantren Darul Ulum untuk menjadi imam dan bilal sholat taraweh. Ketika waktu-waktu tertentu juga kita kirimkan anak-anak putri untuk menjadi pengajar di TPQ yang ada di masyarakat di sekitar pondok pesantren Darul Ulum. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk nanti ketika kelas 11 putra-putri panjenengan kita kenalkan pada studi kampus di kampus-kampus ternama yang ada di Jawa Tengah atau di Yogyakarta nanti di kelas 11. Dan pada endingnya nanti kelas 12 putra-putri panjenengan sebagai salah satu prasyarat lulus dari madrasah termasuk Pondok Darul Ulum harus mengikuti ujian akhir Darul Ulum, mengikuti sertifikasi ujian TOEFL, dan mudah-mudahan nanti kita bisa nambah TOEFL-nya. Lulus dari MAU harus mengeluarkan tugas akhir atau skripsi kayak mahasiswa dan membuat karya literasi. Dan juga nanti syarat lulus dari madrasah anak-anak panjenengan ketika kelas 3 kita kirim ke masyarakat untuk mengikuti program pengabdian kemasyarakatan, menjadi imam, menjadi apapun yang bisa berkontribusi untuk umat atau masyarakat. Ini yang menjadi salah satu kegiatan yang kita maksimalkan selain kegiatan pembelajaran di kelas. Karena kalau target kurikulum itu Bapak Ibu, insya Allah kita dengan sekolah yang lain hampir sama kurikulumnya. Tetapi kita harus punya cara lain bagaimana membekali putra-putri panjenengan supaya nanti lulus siap tidak hanya berkompetisi di bidang ilmu duniawi, tetapi siap berkompetisi dalam dunia yang memang bisa mengantarkan kebahagiaan fiddini wa dunya hatal akhirah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan sarana prasarana kami juga mohon maaf nggih, barangkali panjenengan melihat
lingkungan MAU, gedungnya, bangunannya kok belum mewah banget. Ya memang beginilah kondisi madrasah kita. Bahkan jenengan pirsani ada jalanan itu lantainya yang halaman madrasah kok masih berdebu, banyak paving-paving yang agak jongat-jongat dan sebagainya. Kami mohon maaf. Fa insya Allah di tahun ini salah satu program sarana madrasah akan menyempurnakan melanjutkan program paving. Tahun yang lalu di gedung sebelah selatan, insya Allah tahun ini sebelah utara sampai depan kantor, sehingga kedepannya sampun boten wonten malih kondisi ketika musim hujan banjir di halaman madrasah atau paving yang tidak rata yang menyebabkan ketidaknyamanan putra-putri panjenengan. Terkait dengan pembiasaan, kita juga setiap pagi membersamai putra-putri panjenengan. Bahkan saya pribadi juga langsung turun terjun mendampingi putra-putri panjenengan ketika sholat jamaah. Anak-anak sekarang itu memang beda dengan putra-putri kita zaman dahulu, termasuk era kita. Ketika sholat jamaah terkadang tidak didampingi oleh ustadz-ustadzahnya, anak-anak cenderung ngapunten rame. Ketika kegiatan pembiasaan tahfidz hadis, tahfidz Al-Quran, ketika enggak dikontrol, terkadang anak-anak juga ngapunten ngendikan dengan teman-temannya. Maka kita langsung mendampingi putra-putri panjenengan. Bahkan saya pribadi sering, Bapak Ibu, ketika sholat duhur atau asar, saya harus berdiri kayak askar di Arab Saudi itu. Saya langsung berada di belakang itu. Ketika jamaah kondusif, rakaat terakhir baru saya menunaikan menjadi makmum masbuk demi tertibnya kegiatan anak-anak, karena kita ingin memastikan kegiatan pembiasaan tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi sukses bagaimana kegiatan itu khusyuk bisa mengena ke manah atau hati putra-putri panjenengan. Dan insya Allah Bapak Ibu guru semuanya juga demikian, berusaha untuk istiqomah menjalankan amanah dari pondok pesantren Darul Ulum. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah terkait dengan pembayaran, 3 tahun sudah madrasah ini tidak ada kenaikan serupiah pun. Jadi mulai tapel 23, 24, 24, 25 dan tahun ini 25, 26 madrasah tidak ada kenaikan pembayaran untuk kelas 10 khususnya. Padahal beban kegiatan, beban operasional keseharian panjenengan sebagian juga ngapunten berpartisipasi dalam lembaga pendidikan, semuanya sekarang serba mahal, operasional kegiatan, pembelanjaan ATK, pengadaan sarana, harga fasilitas buku, semuanya serba naik. Tetapi kami berupaya bagaimana dengan uang yang ada tidak ada kenaikan itu tanpa mengurangi fasilitas atau layanan yang diberikan oleh madrasah untuk putra putri panjenengan. Tahun ini ada kegiatan TKA, ada kenaikan buku, tapi yakinlah dengan kekuatan doa dari kita khususnya panjenengan, insya Allah kami akan siap memberikan pelayanan yang paripurna dan maksimal untuk suksesnya proses pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Kami tegaskan sekali lagi bahwa panjenengan sudah menerima draft pembayaran nggih Bapak Ibu nggih, di mana sudah kita share di grup wali santri sudah lebih dari 1 bulan yang lalu. Di situ tertera, barangkali ada di antara panjenengan yang mungkin belum paham secara utuh bagaimana kronologi pembayaran tersebut, bahwa madrasah punya 4 kali kegiatan penilaian, yakni penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester kalau bahasa kurikulum merdeka, kurikulum nasional, dan ada PAS atau asas, asesmen akhir semester, dan nanti ada PTS genap dan ada kenaikan kelas atau ASAT, asesmen akhir tahun. Itu 4 kali kegiatan ujian. Jadi kalau kelas 10 pembayaran 1 tahun itu 5.778.000, insya Allah samonten nggih. Itu menawi panjenengan saged langsung tuntas 1 kali pembayaran, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Nggih, mugi-mugi diparingi rezeki yang melimpah. Jika boten mampu, monggo bisa 2 kali bahkan sampai 4 kali. Kalau 4 kali berarti kan insya Allah sangat ringan. Bahkan kalau jenengan kalkulasi
5.778 itu kalau dibagi minimal 350 hari lah, dipotong libur-libur itu. Satu hari anak saya itu bayarnya berapa sih ke MAU, termasuk yang biaya di pondok mungkin. Kalau saya hitung-hitungan saya, ya kisaran paling 16.000 satu hari. Padahal putra putri panjenengan itu dari pagi sampai sore dapat 10 SKS, dapat buku, seminggu sekali ada ngapunten layanan gizi, ada nasi, kadang ada kue, ada fasilitas pun dan bimbingan konseling dan lain. Nopo 15-16 ribu niku awis atau mahal Bapak Ibu? Saestu mahal nopo mirah nggih? Satu hari 16.000 saestu, monggo njenengan hitung. Kalau kita niku paham begitu murahnya, tak sebanding dengan jerih payah atau keikhlasan dari para masyayikh atau asatid yang ada di madrasah ini atau di pondok pesantren Darul. Padahal kalau dalam pirsani saya perhatikan anak-anak kalau setiap hari itu ngapunten masuk kantin madrasah jajan minim 10.000. Lah wong ngapunten putra saya di min aja minim 10.000 itu satu hari itu. Apalagi tingkat SMA di Darul Ulum. Enggak mungkin itu 10.000 itu di MAU jajannya. Bisa 15, 20. Jadi sekali lagi dengan ini bukan berarti ngapunten kita hitungan matematis mboten ikhlas mboten, tetapi kita sama-sama menyadarkan diri kita bahwa pendidikan itu bukan semata berapanya, tetapi insya Allah kita harus mikir asar atau dampaknya untuk putra putri panjenengan sebagai aset investasi jangka panjang, tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Adapun di Pondok Darul Ulum Bapak Ibu, sekali lagi kami tegaskan ada 3 pembayaran. Yang pertama di MAU, yakni pembayaran komite yang tadi disampaikan oleh Romo Yai Zaimuddin Wijaya As'ad sekitar 5.778.000 tadi. Yang kedua pembayaran SPP Pondok atau disebut IWP, iuran wajib pondok. Kalau kelas 10 ngapunten kalau saya salah ya kisaran 200.000 nggih satu bulan untuk kelas 10. Kelas 11 ya sedikit jenjangnya. Rentangnya namun sedikit antara 10, 11 dan 12. Dan ditambah pembayaran sahria asrama bulanan. Masing-masing asrama berbeda pembayarannya karena tergantung kegiatan di masing-masing asrama. Jadi kiranya nanti tidak ada lagi panjenengan atau kita yang masih belum paham. Sampai kapan hari saya harus ditelepon oleh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum kemarin 1 bulanan yang lalu. Pak Koyum kok ada anak MAU 3 tahun belum membayar SPP Pondok? Katanya madrasah nggak pernah mengingatkan. Akhirnya saya harus klarifikasi, sowan ke beliau. Ngapunten Romo Yai, sampun menjelang ujian selalu kita berikan sosialisasi kepada anak-anak semuanya. Ada pembayaran ini. Bahkan kami sering mendapatkan tagihan juga dari asrama. Tolong santri atas nama A, B, C jangan diberikan kartu ujiannya karena sahria di asrama untuk bulan ini belum dibayar. Kami sering juga Bapak Ibu. Termasuk kami juga dapat rekap dari pondok terkait pembayaran IWP putra putri panjenengan. Untuk pembayaran mangke bisa melalui moda transfer, melalui rekening BSI Madrasah atau langsung tunai menawi jenengan pas sambang, monggo saged datang admin pembayaran madrasah. Kalaupun titip putra putri panjenengan, monggo, mboten napa-napa. Tetapi kami sampaikan sekali lagi dawuhnya tadi Romo Yai Zaimuddin nggih. Jangan sepenuhnya 100% kita percaya kepada putra putri panjenengan. Soalnya ngapunten Bapak Ibu, kami sering mendapati masalah yang sebagaimana disampaikan Romo Yai tadi. Ketika anak 3 tahun bahkan bilangnya ke orang tua sudah bayar ke MAU, kalau dihitung kisaran 15 juta 3 tahun di MAU nggih. 15 juta. Tahu-tahu ketika mau pengambilan ijazah kami berikan tagihan ke orang tua, kaget bahkan marah-marah anaknya.
berarti anaknya tidak amanah, diberi uang selama 3 tahun tidak dibayarkan, tetapi digunakan untuk kepentingan yang di luar pembelajaran. Jadi tetap kalaupun jenengan membayarkan lewat putri-putri panjenengan, jenengan saged klarifikasi ke wali kelas atau ke admin pembayaran madrasah supaya kita saling komunikasi kalau pembayaran itu memang benar-benar sudah ditasorufkan adanya. Maka dengan itu Bapak Ibu, dengan aspek kita saling percaya, saling ridho, saling menjaga transparansi, insya Allah proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di madrasah kita akan berjalan dengan maksimal. Dan kami juga mohon doa restu, mugi-mugi para masayih Pondok Pesantren Darul Ulum dan para asatid yang ada di pondok maupun di madrasah ini diberikan kesehatan, kekuatan dan amanah dalam menjalankan pelayanan pendidikan yang ada di pondok maupun di madrasah ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Jikalau nanti ada hal ihwal yang perlu dikomunikasikan, monggo nanti ada forum tanya jawab. Kalaupun belum cukup waktunya, bisa dilaksanakan di luar forum. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Khusus Pendidikan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum sekaligus selaku Ketua Komite Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Bapak Khairuddin Al-Qayyum, yang saya hormati para pimpinan Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri, Wali Murid kelas 10 MA Unggulan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan bahwa Madrasah Aliyah Unggulan ini adalah bisa dikatakan satu-satunya harapan Pondok Pesantren Darul Ulum untuk tetap mentradisikan, meneruskan tradisi ilmu-ilmu keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ketika sejak tahun 60-an sekolah-sekolah di Darul Ulum ini muncul, ada SMA Darul Ulum 1, SMA Darul Ulum 2, ada SMA Darul Ulum 3. Kemudian mulai ada pergeseran sudut pandang tentang ilmu, sehingga semua sekolah berlomba-lomba untuk memperkuat keilmuan umum. Sehingga pada tahun 91 didirikanlah Madrasah Aliyah program khusus dalam rangka menjaga ruh dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum ini berdiri atas 3 pondasi keagamaan. Yang pertama adalah pengajian Al-Quran, dan ini dipelopori oleh Kiai Tamim Irsyad, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang kedua tasawuf atau thariqat, ya, dzikir, ini oleh Kiai Khalil Al-Juraimi, dilanjutkan oleh Kiai Romli. Dan keilmuan keagamaan yang ini dikuatkan juga oleh Kiai Romli dan Kiai Dahlan. Nah, pada perkembangan berikutnya ketika sudah ada kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian beberapa kiai ini bergabung ke partai politik, khususnya pada saat itu adalah Golkar, maka sekolah-sekolah yang didirikan di Pondok Pesantren Darul Ulum lebih banyak
untuk mensukseskan program-program pemerintah. Itulah yang kemudian menjadikan perhatian kepada bidang-bidang keagamaan mulai menurun di tahun 80-an akhir. Sehingga tahun 91 itu diputuskan untuk membuat madrasah aliyah program khusus disamakan dengan MAN ya, MAN-PK. Pada saat itu sudah ada MAN-PK. Jember ada, di Jogja ada, di Padang ada, di Ciamis ada, di Ujung Pandang ada. Meniru istilahnya, mengikuti model MAN-PK seperti itu. Termasuk pada saat itu juga membuat madrasah sanawiyah program khusus. Sehingga madrasah sanawiyah program khusus pada saat itu satu-satunya. Karena belum ada di Indonesia ini madrasah sanawiyah program khusus. Jadi Darul sudah membuat madrasah sanawiyah program khusus untuk tingkat SLTP dan untuk tingkat SLTP. Yang pada perkembangannya ini menjadi MA unggulan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di dalam perjalanannya MA unggulan ini juga membuka jurusan-jurusan IPA. Ada IPA, ada IPS, juga ada jurusan yang menjadi basic yaitu agama. Tapi ini sesungguhnya tidak keluar dari manhaj Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu ketika membicarakan ulama, sesungguhnya bukan membicarakan ulama agama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu kalau kita lihat konteks ayatnya, siyak ayat secara khusus, akan kita temukan bahwa ulama yang disebut di situ adalah ulama-ulama umum. Misalkan ada kalimat alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Jadi ini adalah ilmu masuk meteorologi lah. Ilmu tentang cuaca. Kemudian ada kalimat wa minal jibali judadum bidun wa humrun, jibal itu geologi. Kemudian wa minan nas setelah ayat itu. Wa minan nas itu ilmu antropologi manusia. Wad dawabi ilmu tentang binatang atau zoologi. Termasuk wal an'am jadi peternakan. Setelah itu ditutup dengan innama yasallaha min ibadihil ulama. Jadi konteks ulama di dalam surat Fatir itu adalah konteks ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum yang menjadi basic dasar para ulama bisa takut kepada Allah. Sedangkan yang agama itu sesungguhnya lebih cocok dengan istilah fuqaha. Di surat Taubat itu falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tafaqquh berarti fuqaha fiddin. Jadi kalau ulama agama itu julukannya di Quran fuqaha. Tapi kalau ulama umum yang nantinya menjadi yakhsyallah, karena ujung dari ilmu adalah khasyatullah, itu adalah ulama. Nah, MAU ini berarti sampai saat ini ketika berhasil menggabungkan antara sains, IPA, IPS dengan basic agama, maka sesungguhnya telah berhasil mengantarkan anak-anak menjadi ulama yang mempunyai ciri khasyatullah tadi. Sehingga ini memang benar-benar manhaj Qur'ani. Itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Tidak hanya orang yang alim sains, tapi alim sains dan juga paham dengan agama, dengan basic keagamaan. Sehingga akhirnya pada khasyatullah, takut kepada Allah. Sehingga saya selaku ketua komite, juga majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul sangat mendukung sekali program-program yang diselenggarakan di MA unggulan ini. Khususnya juga sekarang ada tambahan program tahfidz, kelas khusus tahfidz. Jadi di samping fuqaha ada ulama, ada juga hufat Al-Quran. Tentu ini bisa saling melengkapi di dalam menyongsong kebutuhan masyarakat di waktu yang akan datang. Karena prinsip Darul Ulum sejak lama dan sering disampaikan oleh para kiai adalah la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab mutafarriqah. Jangan masuk di satu pintu, tapi masuklah dari beberapa pintu. Dari beberapa pintu berarti ada yang kedokteran, ada yang insinyur, ada yang informatika, ada yang hukum, ada yang kesehatan dan sebagainya. Termasuk tentu saja adalah bidang-bidang keagamaan.
Karena kebutuhan dakwah itu juga sangat luar biasa banyaknya. Dan sampai saat ini bisa dikatakan Pondok Pesantren Darul Ulum ini penyumbang terbesar mahasiswa-mahasiswa yang di universitas umum. Termasuk tadi dari MAU juga banyak yang di universitas umum. Saya senang karena mereka akan mewarnai kampus-kampus umum itu dengan ajaran atau kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya adalah akhlak-akhlak pesantren yang melekat pada diri para santri itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk sekedar berpesan kepada kita semua bahwa menitipkan anak di pesantren itu saya ibaratkan sama dengan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di Mekah ketika tidak ada apapun di situ. Maka yang perlu menjadi perhatian panjenengan kepada anak-anak itu ada 3. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, pertama itu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Pertama yang diperhatikan Nabi Ibrahim dalam doanya itu adalah bagaimana sholatnya anak-anak. Bagaimana sholatnya anak-anak. Maksudnya apa ini dalam lingkup pesantren? Panjenengan kalau telepon pada anak-anak, telepon atau kunjungan ya, seperti ini, sambangan seperti ini, yang ditanyakan pertama itu jangan ya apa manganmu, jangan begitu. Yang ditanyakan itu ya apa salatmu, wis gak tahu bolong gitu, bagaimana ngajimu. Itu pertanyaan pertama, itulah perhatian agama. Doa Nabi Ibrahim menegaskan hal itu. Yang pertama diminta kepada Allah adalah sholatnya ini bagaimana, liqimus shalah. Setelah selesai panjenengan tanya kepada anak-anak tentang sholatnya, tentang ngajinya, tentang aktivitas keagamaannya di pesantren, baru tanya teman-temannya. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, maksudnya adalah Nabi Ibrahim mendoakan agar teman-teman atau orang-orang mencintai anak turunnya. Berarti panjenengan tanya, ya apa koncomu api-api? Cocokkah kalian dengan teman-teman kalian? Apakah kamu disenangi teman-temanmu? Ini perhatian sosial. Setelah perhatian religius, perhatian agama, ada perhatian sosial. Ini harus diutamakan. Karena yang dilatih di pondok pesantren itu tidak hanya ibadah, tapi juga muamalah. Di antara faktor keberhasilan santri itu ketika sudah berhasil lulus gitu ya, itu adalah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan siapapun. Karena dia di kamarnya, misalkan satu kamar dengan 10 orang karakter berbeda, dia tidak dibenci saja oleh satu temannya, itu sudah kesuksesan luar biasa. Anak-anak seperti ini nanti kalau dia kerja dimanapun akan dicocoki oleh teman-teman kerjanya, akan disenangi oleh lingkungannya, karena dia bisa meletakkan dirinya. Ini adalah ajaran-ajaran yang gak bisa didapatkan kecuali di pondok pesantren atau sekolah-sekolah berasrama. Tapi di pesantren tentu lebih kuat karena lebih luas cakupannya. Kalau sekolah berasrama biasanya hanya Jombang saja gitu. Di sini kan tidak. Ada yang kumpul dengan anak Sumatera, ada yang kumpul dengan anak Sulawesi, ada yang kumpul dengan anak Madura, ada yang kumpul dengan anak Bali, ada yang anak Jakarta, anak Banten. Sehingga masing-masing tahu bagaimana karakter teman-teman saya yang di Banten modelnya seperti ini. Sehingga suatu ketika dia dapat tugas, misalnya tugas kerjanya di daerah yang bukan daerahnya, dia sudah punya bayangan, oh teman-teman saya yang dari Kalimantan seperti ini modelnya. Dan nanti kalau saya tugas di Balikpapan, maka saya harus begini. Ini adalah kecerdasan-kecerdasan sosial yang dilatih di pondok pesantren. Dan anak-anak harus dilatih, motivasi ke situ. Panjenengan harus tetap memberikan perhatian di situ. Jadi kalau datang ke sini tanya, ya apa konco-koncomu api-api. Ya. Kalau dia bilang koncoku elek-elek, Bu atau Pak, berarti yang jelek anak Bapak.
Artinya dia belum bisa bergaul dengan temannya, sehingga menganggap orang lain jelek. Orang itu biasanya kalau menganggap orang lain jelek, dasarnya memang nggak siap bergabung. Tapi kalau dia jawab, teman-temanku apik-apik bu, apik-apik pak, tandanya dia bisa diterima. Dalam hukum itu begitu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Sebenarnya anggapan kita tentang orang itu ya anggapan orang tentang kita. Kalau kita menganggap orang lain itu jahat, berarti orang lain menganggap Anda jahat. Cuman kita terkadang tidak merasa kalau jahat, merasanya baik terus. Tetapi begitu Anda menganggap orang lain ini kok kayaknya nggak nyopo aku ya, berarti jenengan yang nggak nyopo dia. Karena semuanya itu tergantung bagaimana kita mencikapinya. Itulah yang harus dimotivasikan kepada anak-anak kalau sambangan. Yang ketiga, ini baru perhatian ekonomi. Setelah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Setelah Nabi Ibrahim minta anaknya ini ibadahnya kuat, sosialnya diterima oleh masyarakat, dia minta berilah dia rezeki ya Allah. Nah, berarti pertanyaan tentang ya apa mangane enak-enak ta, itu pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan pertama kepada anak-anak. Kalau perlu gak usah ditanyakan itu, pasrah saja kepada Gusti Allah. Tapi seumpama tanya itu jangan di awal, itu akhir. Karena itu bukan prioritas utama, itu dunia. Prioritas pertama adalah agama, lalu sosial, baru nanti ekonomi. Itulah cara Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Jika kita lihat ya, suksesnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail yang tadi itu menjadi orang yang mulia, dikenal dengan as-sabirin, dikenal dengan Nabi, Rasul, termasuk dia punya adik namanya Nabi Ishak. Ini diantaranya barokahnya, hebatnya Nabi Ibrahim ketika mendidik anak-anaknya. Itu bisa kita terapkan. Karena Al-Quran membuat urutan doa seperti itu, karena sebenarnya itu mengisyaratkan pada kita, contohlah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima. Ada bagi kalian, untuk Nabi Ibrahim itu ada contoh yang bagus. Jadi kita disuruh Allah mencontoh Nabi Ibrahim. Di antaranya dalam pola-pola pendidikan anak-anak kita. Jadi setelah ini kalau nelpon nggak usah tanya makanannya apa, nggak usah lah. Tapi ketika kita bicarakan makanan, ini pesan saya secara khusus, tolong anak-anak ini dipeseni untuk menjaga makanan yang sehat. Ojo tuku sembarangan ya, ojo jajan itu kedah wonten. Kedah seharusnya dan terus-menerus dengan ingatkan anak-anak untuk tidak jajan sembarangan. Kalau perlu jajannya hanya buah saja misalnya. Kenapa? Banyak survei yang membuktikan bahwa makanan-makanan yang tidak sehat mempengaruhi perilaku anak. Dan yang paling saya takutkan adalah ketika makanan-makanan itu tidak thayyib, anak-anak akan sulit untuk beramal yang soleh. Makanya para nabi disuruh oleh Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Para ulama tafsir itu ketika membahas ayat ini, dia sangat heran. Ini kenapa kok mendahulukan makan yang baik baru amal soleh? Kenapa enggak amal dulu baru makan gitu? Kenapa makan dulu baru amal soleh? Sehingga muncullah kesimpulan para ulama, al-aklu minat thayyib mu'inun alal amalis soleh. Makan makanan yang baik akan membantu anak beramal soleh. Yang lebih khusus lagi, yang lebih bahaya lagi adalah kalau makan makanan yang haram. Kita dilatih anak-anak ini untuk jajan-jajan di kamar, kalau nggak tahu hak siapa itu jangan langsung disuruh makan, jangan. Karena makanan-makanan haram mempengaruhi perilaku. Dulu Nabi Adam dan Bunda Hawa itu makan buah huldih, memakan buah yang dilarang itu. Setelah makan apa yang terjadi? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Ketika mereka berdua makan buah itu, nampaklah auratnya.
Sehingga para ulama sekarang ini menyimpulkan, sekarang fenomena banyaknya orang-orang perempuan, laki-laki membuka aurat itu karena beredarnya makanan-makanan haram yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Kata hati-hati, nanti anak-anak kita makan makanan haram, kepingin buka kelambi ya gitu, kepingin narik rok terus gitu, karena makanannya haram. Dulu udah pernah terjadi zaman Nabi Adam itu, ketika makan buah khuldi dan itu haram, langsung terbuka semua auratnya. Itu isyarat bahwa zaman sekarang kenapa banyak orang buka aurat, karena banyak peredaran makanan haram. Monggo semuanya yang di rumah juga perhatian. Kalau terbuti-buti kadang-kadang mau menyampaikan ini biar menjadi perhatian kita semua. Karena banyak sekali ayam-ayam yang dipotong itu enggak sampai hanya kulitnya tok gitu. Nah, dari beli ayam dilihat dulu ini potongannya sudah syar'i atau belum. Kalau belum syar'i berarti haram itu, jangan dimakan. Takutnya kalau dimakan nanti kepengin buka aurat ya. Memang enggak buka depan orang, tapi buka depan HP gitu. Na'udzubillah min dzalik. Monggo kita semua selalu waspada, memberikan perhatian juga kepada anak-anak kita dengan memberi pesan-pesan yang baik kepada mereka. Matur nuwun, terima kasih kepada kepala madrasah dan mugi-mugi putra-putri kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi umat, bagi negara, bagi bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan hadirin yang kami hormati. Sambutan yang terakhir yakni sambutan dari perwakilan wali murid, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhyar MPDI, wali dari Muhammad Faiz Al-Hakim kelas 10 tahfidz. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Ki Haji Afifuddin Dimyati LCMAG, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum Jombang dan pimpinan MAU Darul Ulum dan segenap Bapak Ibu wali murid kelas 9 rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini sampun sore nggih. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim dan pertemuan wali murid kelas 10 nggih, kelas 10 MA Darul Ulum. Mudah-mudahan silaturahim ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah yaitu amal yang terbaik. Allahumma amin. Untuk itu dengan syukur ini mari kita ucapkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita yaitu berupa dinul Islam. Bapak Ibu
Yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa saya selaku wakil dari panjenengan sedaya, apa yang disampaikan oleh Majelis Pimpinan Darul Ulum dalam bidang pendidikan dan apa yang disampaikan oleh Kepala Madrasah itu merupakan kunci bagi kita demi kesuksesan anak-anak kita semuanya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini tentunya menjadi ilmu bagi kita semuanya. Karena yakin, Bapak Ibu kalau telepon biasanya yang ditanyakan, wis maam apa durung? Ngoten apa nggih? Nggih. Sami. Lah niki wau enten ilmu nih, gadah ilmu. Terus ternyata silaturahmi saged kempal dengan ulama-ulama seperti ini, kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Ngapunten kula niki wau nggih sebagai wali santri langsung ditodong nggih. Karena kalau lagi ngajar wonten MTSN 2, nggih ngapunten putra kula wonten Haki Gus, nggih. Kula nggih kalih titip-titip muga-muga sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya titip, saya mewakili dari Bapak Ibu semuanya, saya titip dos pundi angsalipun kula wentah putra putri kita sedaya supados sukses dunia akhirat. Agamane angsal, dunianya angsal, umumnya angsal. Dados sesuai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donyane oleh, akhirate oleh. Allahumma amin. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh kepala madrasah itu semuanya adalah cita-cita kita semuanya. Saya kira saya tanya dumateng Bapak Ibu karena saya mewakili panjenengan sedaya. Kira-kira jenengan nitipaken putra wonten ing MAU Darul Ulum niku kelentu napa mboten? Mboten nggih. Insyaallah menawi kita ikhlas, ridho napa jare sing kula wentah wonten ing mriki, insyaallah anake sukses. Tapi nek jenengan gerundel sampai kepala madrasah ngitung niku nggih. Ngitung biaya sedina 16.000. Nggih. Niku lak nek diitung kali sangune putra kita lak kathah sangune nggih. Nggih. Terus terang mawon. Mila sange menika menawi panjenengan sedaya. Menawi panjenengan sedaya mengkalkulasi napa biaya pun pasrah mawon Gusti Allah. Insyaallah menawi kita betul-betul dalam rangka mencari ilmu, Gusti Allah mesti akan mengangkat derajat kita sedaya. Lan dipun paringi gampil nggih menika rezekinipun. Tapi nek ngrundel mung jenenge ngrundel berarti mboten ikhlas, Gusti Allah ndadekaken sereti rezeki kita sedaya. Para bapak ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kula selaku wakil nggih saking putra putri panjenengan sedaya, barangkali selama belajar wonten MAU Darul Ulum niki wonten kekhilafan, kesalahan, langsung kemawon komunikasi dumateng wali murid. Nggih, ampun ngantos sudah bermasalah bertumpuk-tumpuk, wali murid baru tahu. Nggih. Karena banyak orang tua kaget dengan peristiwa anaknya. Loh, anakku kok ngene malian. Dhisik nang omah sregep jamaah, sregep ngaji. Lah kok saiki kok beda? Nah, apa sebabnya? Lah mila saking menika perlu adanya komunikasi dan dengan orang tua.
Kalau dalu niku nggih rada kaget niki wali murid dari MTS. Anakku riyen ngeten. Ternyata setelah saya dapat ilmu dari Gus Awis tadi, yang disalahkan temannya itu salah. Kita harus koreksi, nggih. Panganan yang dikirim itu baik, thayyibah napa mboten. Ternyata pengaruhnya luar biasa. Saking menika monggo nggih, kita mencari rezeki yang betul-betul halalan thayyibah untuk sangune anak niku betul-betul yang halalan thayyibah. Insya Allah anak kita sukses berhasil dalam bidang ilmu agama maupun umum sehingga menjadi anak yang soleh solihah berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Mekaten ingkang kula aturaken menawi wonten kirang langkung nyuwun pangapunten sakata-kataipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang selanjutnya adalah penandatanganan secara simbolis buku penghubung oleh wali murid. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Haji Muhyar MPDI beserta dengan Ibu Mastika untuk berkenan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, untuk tata tertib MA Unggulan Darul Ulum periode 2025-2026 bisa jenengan lihat di halaman 4 sampai halaman 8 ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca secara mendetail. Itu adalah tata tertib yang berlaku untuk tahun ajaran 2025-2026. Untuk selanjutnya pernyataan simbolis dari Wakil Wali Santri kelas 10 Bapak Muhyar MPDI, monggo dibacakan. Ini dibacakan. Mohon diturukan halaman 9 ya. Yang dengan ini ya. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai orang tua wali murid sanggup satu, menanggung semua biaya pendidikan anak kami. Dua, menyediakan atau melengkapi buku-buku pelajaran dan peralatan lainnya. Tiga, membayar iuran SPP, IWP, komite, asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pondok maupun di madrasah. 4. Menerima sanksi yang diberikan oleh pondok
maupun MA unggulan Darul Ulum Jombang, seandainya kami melakukan pelanggaran tata tertib pondok maupun madrasah. 5. Menggalang wadah Islamiyah antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan orang tua, dengan guru, pegawai, demi terlaksananya stabilitas pondok maupun madrasah. Terima kasih. Terima kasih, kami harapkan Bapak bisa kembali ke tempat semula. Dari kami, warga kesiswaan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan hadirin yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Berkaitan dengan pelaksanaan pada hari ini, bila mana nanti terdapat pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan tentang Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum, monggo nanti langsung berkomunikasi dengan kepala madrasah, pimpinan atau karyawan bahkan guru wali kelas yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Hadirin yang kami hormati, menyingkat waktu dan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, sore hari ini, marilah kita tutup acara sore hari ini dengan pembacaan doa yang mana dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ghairina shaqiyya wa la mahruma. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wahfadhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dihaturkan hadirin yang kami hormati. Dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me.